Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Marlin Rifani. Saya bertugas di SDN Petukangan Utara 08 Pagi, Provinsi DKI Jakarta. Sekaligus mahasiswi PPG dalam jabatan Angkatan 3 tahun 2021 di LPTK Universitas Negeri Jakarta. Pada hari ini, Senin 18 Oktober 2021, saya akan melaksanakan uji kinerja di kelas 6 dengan materi tema 4, globalisasi, subtema 2, globalisasi dan manfaatnya, pembelajaran ketiga. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Baik, Bu. Baik, Bu. Oke, alhamdulillah. Sehat semua ya? Sehat, Bu. Oke, senyumnya mana? Bu Marin mau lihat senyumnya. Belajar itu harus dimulai dengan bahagia dan berakhir dengan bahagia ya. Oke, hari ini ada berapa anak yang masuk ke dalam Zoom? Ada 18 siswa yang masuk ke dalam Zoom berarti ya. Oke, sebentar Bu Mari share screen ya. Iya, Bu. Hari ini kita akan belajar tema 4, yaitu globalisasi. Subtema 2, globalisasi dan manfaatnya, pembelajaran 3. Sudah siap? Sudah, Bu. Oke. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, marilah kita membaca doa. Coba Sarah baca, pimpin doa sayang. Siap, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Mari salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tema 4, yaitu globalisasi. Subtema 2, globalisasi dan manfaatnya, pembelajaran ketiga ya. Sebelumnya Bu Marin mau bacakan tujuan pembelajaran pada hari ini ya. Setelah menyimak teks eksplanasi yang dibacakan di Zoom meeting, peserta didik mampu menemukan informasi penting dari teks eksplanasi yang didengar dengan benar. Yang kedua, setelah menyimak teks eksplanasi yang dibacakan di Zoom meeting, peserta didik mampu menuliskan informasi penting ke dalam bentuk peta pikiran dengan sistematis. Yang ketiga, setelah mengamati video, peserta didik mampu menemukan cara menghemat energi listrik dengan tepat. Yang keempat, setelah mengamati video, peserta didik mampu menyajikan kegiatan penghematan energi listrik dalam bentuk poster. Oke, sebelum kita mulai, bulan ini bulan apa ya? Sumpah Pemuda. Bulan Oktober. Bulan Oktober. Bulan Oktober itu ada hari apa, Nak? Hari Sumpah Pemuda. Oke, kalau gitu kita nyanyikan lagu Bangun Pemudi Pemuda ya. Kita sama-sama dengarkan aja ya. Kewajibanmu
Sebelumnya Bu Marin mau kita tebak gambar dulu ya. Coba lihat di layar Bu Marin ada apa? Ada Gambar apa? Buku, ceri, sama Tebak, coba ditebak gambar apa ini jadinya? Buku cerita. Buku cerita, Bu. Oke. Satu lagi ya. Apa ini? asam lambung, Asam lambung, lambung. Oke. Pinter ya. Oke. Bu Mani stop sharing dulu. Kita lihat. Oke. Coba perhatikan gambar berikut. Ada berapa ruangan di rumah ini? 5. Ada 4, Bu. 5 atau 4? 5. Ada 5. Coba yang pertama. kamar tidur, Ini ruang apa? Yang pertama. ruang tamu, Kamar tidur. Ini ruang yang kedua. kerja, Ruang kerja. Ruang kerja. Ini ruang yang ketiga. Kamar mandi. Ini yang keempat. Dapur. Ini yang kelima. ruang Ruang tamu. Ruang tamu atau ruang Keluarga. Ya. Oke, apa sih yang kalian lihat dari gambar ini? Lampunya semuanya nyala, Bu. Lampunya semuanya menyala. Apalagi yang dilihat? Televisi tidak ditonton tapi menyala, kipas tidak Televisi. dipakai menyala, radio tidak dipakai menyala. Oke, pintar. Ada lagi kah? itu dapur, Di dapur kenapa, Nak? Tidak benar. Dapur lampunya menyala ya. Bagaimana kalau di ruang tidur ada apa saja itu? Ada berapa lampu? Berapa lampu yang menyala, sayang? lampu belajar, lampu tidur, Lampu tidur, lampu belajar, lampu mejanya juga nyala. menyala. Oke, coba kita lanjutkan ya. Ayo kita mengamati, cermati gambar berikut dengan teliti. Berdasarkan gambar tersebut, yuk kita jawab pertanyaan berikut ini. Nomor 1, apa peran energi listrik di era globalisasi saat ini? Nomor 2, tuliskan ruangan yang boros listrik. Nomor 3, menurutmu, apa dampak sikap hidup boros listrik bagi warga sekolah? Yang keempat, mengapa kita perlu menerapkan sikap hidup hemat listrik? Nomor 5, berikan 3 contoh sikap hidup hemat listrik yang sudah kamu terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Mengapa kita perlu menerapkan sikap hidup hemat listrik? Oke, ada yang bisa jawab? Kenapa kita harus menerapkan hidup hemat listrik? Bagaimana, Faisal? Agar mengurangi pemanasan globalisasi. Oke, untuk mengurangi pemanasan global. Oke, pemanasan global atau global warming, bukan pemanasan globalisasi. Oke ya. Iya, Lupa ya? pemanasan global. Pemanasan global. Iya. Lalu apa lagi? Oke, Jessica. Karena sebagian besar dari pusat pembangkit listrik menggunakan bahan yang tidak dapat diperbarui, seperti batu bara dan gas suatu saat yang akan habis. Oke, pintar. Bagus sekali jawabannya, Jessica. Terima kasih, Jessica. Oke, kita lanjutkan. Bu Marin mau bacakan sebuah teks, ya. Bu Marin akan bacakan sebuah
teks, kamu menyimak teks yang Bu Marin bacakan dengan baik, kemudian kalian tuliskan informasi penting apa yang kalian dengar dari setiap paragraf yang Bu Marlin bacakan. Siapkan buku dan alat tulisnya ya. Oke, Bu Marlin tunggu. Siapkan buku dan alat tulisnya. Udah, Bu. Sudah. Oke. Oke, Bu Marlin bacakan ya. Judulnya Mengapa Harus Hemat Listrik? Paragraf yang pertama. Hampir semua kegiatan manusia di era globalisasi ini membutuhkan energi listrik. Mulai dari kegiatan rumah tangga, perkantoran, pertokoan, pabrik atau industri, bahkan aktivitas pribadi pun memerlukan tenaga listrik. Tanpa listrik, kita tidak bisa bayangkan bagaimana jadinya kehidupan manusia di masa kini dan di masa yang akan datang. Namun, di balik manfaatnya, energi listrik ternyata juga memiliki dampak negatif bagi kehidupan di bumi jika kita menggunakannya secara berlebihan. Sudah? Bu Marin lanjut ke paragraf kedua ya. Paragraf yang kedua. Dampak dari pemborosan energi sebenarnya sudah kita rasakan dengan meningkatnya suhu bumi atau yang biasa disebut sebagai pemanasan global. Meningkatnya suhu bumi antara lain disebabkan oleh gas buangan dari produk elektronik seperti AC dan kulkas, serta gas hasil pembakaran dari kendaraan bermotor. Kondisi tersebut diperparah dengan semakin berkurangnya lahan hijau yang berfungsi sebagai pencuci udara kotor tersebut. Pemanasan global akan mengakibatkan cuaca tidak teratur, musim panas yang berkepanjangan, hingga berakibat kekeringan di mana-mana. Kemudian mencairnya pegunungan es di belahan bumi utara dan selatan yang akan menenggelamkan sebagian besar daratan. Jika hal ini terus terjadi, maka manusia akan terancam habitatnya akibat pemanasan global. Paragraf yang kedua. Sudah? Kita lanjut ke paragraf yang ketiga ya. Oke, paragraf yang ketiga. Untuk menghindari pemanasan global, maka salah satu cara yang dapat dilakukan yaitu dengan melakukan sikap hidup hemat listrik. Contoh sederhana yang bisa kita lakukan adalah yang pertama, pilih peralatan hemat energi, seperti mengganti lampu pijar dengan lampu hemat energi. Yang kedua, pahami lingkungan sekitar kita. Bila menjadi orang terakhir di ruangan, pastikan mematikan semua peralatan listrik yang tidak terpakai, seperti lampu, kipas angin, tape, TV, dan lain-lain, sebelum meninggalkan ruangan. Oke, paragraf yang terakhir. Dengan melakukan hal tersebut berarti kita telah menyelamatkan bumi kita secara nyata. Kita bisa bayangkan berapa besar energi listrik yang kita hemat dengan melakukan gerakan hemat energi. Oke, ada yang mau jawab
informasi penting apa yang kalian dapatkan dari paragraf yang pertama? Tunjuk tangannya, nanti Bu Marin sebutkan namanya. Oke, Naura. Yang paragraf 1 ya, Bu? Ya. Hampir semua kegiatan manusia di era globalisasi ini membutuhkan energi listrik. Oke, terima kasih Naura. Sama, Bu. Itu adalah informasi penting yang bisa kita dapatkan dari paragraf pertama tadi yang Bu Marlin bacakan. Sekarang ada yang mau jawab informasi penting apa dari paragraf yang kedua yang sudah tadi Bu Marlin bacakan. Oke, Desi, silahkan. Pemborosan energi membuat suhu bumi meningkat atau pemanasan global. Hal ini disebabkan oleh gas buang dari peralatan elektronik, gas buang hasil pembakaran dari kendaraan bermotor, serta berkurangnya lahan hijau. Oke, hanya itu saja? Iya. Masih ada, Ibu. Oke. Pemanasan global membuat cuaca tidak menentu. Musim panas yang panjang menyebabkan kekeringan, mencairnya pegunungan es di kutub bumi yang dapat mengancam keberadaan manusia. Oke, terima kasih Desi. Sama-sama, Ibu. Oke, bagaimana dengan paragraf yang ketiga? Ada yang mau jawab? Jessica mau jawab lagi, Jessica? Paragraf yang ketiga. Salah satu cara untuk menghindari pemanasan global yaitu dengan cara menghemat listrik. Contohnya memilih peralatan hemat listrik dan mematikan semua peralatan listrik sebelum meninggalkan ruangan kosong. Oke, terima kasih Jessica. Oke, paragraf yang terakhir. Ada yang mau jawab paragraf yang terakhir? Coba tunjuk tangannya ya. Febrina. Oke, ayo Febrina. Menyelamatkan bumi secara nyata dengan melakukan hemat energi. Oke, sudah? Sudah. Oke, menyelamatkan bumi dengan cara melakukan gerakan hemat energi. Oke, informasi penting yang tadi sudah kalian temukan dari teks yang sudah Bu Marin bacakan. Sekarang Bu Marin minta kalian tuliskan ke dalam bentuk peta pikiran. Tahu kan bentuk peta pikiran? Oke. Ya, pindahkan informasi penting yang kalian dapatkan ke dalam peta pikiran. Ya, kita lanjutkan ke pelajaran selanjutnya ya. Ya, Bu. Lakukan gerakan hemat energi di sekolah. Buatlah poster yang berisi ajakan untuk melakukan sikap hidup hemat listrik. Perhatikan kriteria yang harus terdapat dalam poster kalian. Terdapat kalimat ajakan untuk selalu melakukan sikap hidup hemat listrik. Terdapat keterangan singkat tentang pentingnya hemat listrik. Terdapat contoh sikap hidup hemat listrik menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif. Poster jelas, menarik, tulisan rapi dan juga bersih. Kreasikan poster kamu dengan menarik. Kampanyekan poster kamu di setiap kelas, kemudian pasang poster tersebut di tempat-tempat strategis di sekeliling sekolah. Oke. Tugas hari ini adalah membuat poster yang berisi ajakan untuk melakukan sikap hidup hemat listrik.
Perhatikan kriterianya yang harus ada dalam poster kalian ya. Tadi kan Bu Marin sudah minta kalian untuk membuat poster. Coba lengkapi poster kalian semenarik mungkin. Jika masih ada kriteria yang belum ada di dalam poster kalian, sekarang dilengkapi supaya posternya sesuai dengan kriteria. Dan buatlah semenarik mungkin dengan menggunakan warna-warna yang menarik. Paham? Paham, Bu. Oke, ada yang mau bertanya? Paham, Bu. Enggak, Bu. Enggak ya? Oke, Bu Marin beri waktu untuk membuat poster hemat listrik sesuai dengan kriteria yang sudah kita sebutkan bersama tadi ya. Aku udah buat, Bu. Oke, Alia sudah buat? Iya, Bu. Sudah sesuai dengan kriteria belum? Belum lengkap. Aku Belum juga udah lengkap. Iya, kalau belum lengkap, coba dilengkapi. Oke, Bu. Desi tadi buatnya kayaknya masih banyak space kosong yang bisa ditulis, ya kan? Ya. Dilengkapi supaya bisa dikampanyekan. Jadi tulisannya itu, tadi Desi tulisannya terpisah daripada posternya ya Desi ya? Ya, berarti tulisannya dimasukkan ke dalam poster. Oke. Bu, poster saya udah sesuai kriteria belum, Bu? Mana coba Bu Marin lihat. Waduh, cakep. Warna-warni, warnanya sudah menarik. Oke. Terima kasih Febrina. Sama-sama, Ibu. Bu, saya bingung, Bu, mau nambahin apa lagi, Bu? Bingung. Coba mana posternya? Dekatkan ke kamera. Hemat energi sekarang juga. Oke. Sudah bagus kok. Terima kasih Sarah. Sama-sama, Bu. Anak-anak, nanti setelah kalian selesaikan poster hemat listriknya, Bu Marlin minta kalian kampanyekan poster kalian ke dalam media sosial. Boleh melalui Facebook, boleh melalui Instagram, boleh melalui status WA misalnya. Yang tidak punya Facebook atau Instagram boleh kalian share melalui status WA ya. Lalu beri buktinya kepada Bu Marin kalau kalian sudah mengkampanyekan melalui media sosial. Di screenshot nggak apa-apa kan, Bu? Soalnya saya privasi, Bu. Kamu privasi? Medsosnya di privasi, berarti kamu bikin status aneh-aneh ya? Enggak, Bu. Kenapa di privasi? Cuma gambar-gambar doang. Oke, boleh. Buktinya di screenshot ke Bu Marin kalau kamu sudah mengkampanyekan poster hemat listriknya ke dalam media sosial. Iya, Bu. Ada yang mau bertanya? Tidak, Bu. Tidak ya? Sudah paham ya? Paham. Ada yang tidak punya media sosial? Saya nggak punya, Bu. Raffi nggak punya. Raffi punya handphone, sayang? Punya, Bu. Punya. Oke, boleh. Kalau gitu Raffi kampanyekannya melalui status WA Raffi saja. Nanti di screenshot ke Bu Marin kalau Raffi sudah mengkampanyekan posternya melalui status WA. Oke, Raffi, paham? Paham. Oke, terima kasih. Sama-sama, Bu. Kemarin stop sharing dulu ya. Hari ini kita sudah belajar apa saja ya? IPA. Belajar IPA. Belajar IPA tentang apa, Febrina? Tentang menghemat energi listrik. Tentang menghemat energi listrik. Contohnya, Mematikan lampu jika tidak digunakan. mematikan lampu jika sudah Siang tidak hari.
digunakan. Lalu apa lagi? Mematikan alat elektronik yang sudah selesai digunakan. Oke, ada lagi? Mematikan keran air. Mematikan keran air. Mengganti lampu pijar dengan lampu hemat listrik. Oke. Terima kasih Febrina. Sama-sama Bu Marlin. Oke, tadi kita juga sudah belajar tentang teks eksplanasi. Ada 4 paragraf yang Bu Marlin bacakan dan kalian sudah simak bersama. Yaitu kita mencari apa? Informasi. Mencari informasi. Penting. Penting. Jessica, ngantuk ya Jessica? Enggak. Enggak. Oke, tadi kita sudah mencari informasi penting dari teks bacaan yang sudah Bu Marin bacakan. Oke, jangan lupa nanti Bu Marin share tugas melalui Google Classroom ya. Ada 2 tugas, bahasa dan IPA. Nanti kerjakan GCR-nya. Jangan lupa tadi juga ya posternya ya. Buktinya di screenshot ke Bu Marlin, nanti kirim lewat WA. Begitu juga peta pikiran yang berisi tentang informasi penting dari teks yang sudah Bu Marlin bacakan. Ya. Iya, Bu. Iya, Bu. Oke, terima kasih banyak atas perhatiannya hari ini. Anak-anak Bu Marlin hari ini baik sekali. Kita sebelum mengakhiri pembelajaran pada hari ini, mungkin ada yang mau bertanya, silakan. Di SS, gimana mau cari? Orang ketutup. Tidak ada yang mau bertanya? Alhamdulillah, berarti sudah jelas ya pembelajaran kita pada hari ini. Jika tidak ada yang mau bertanya, kita tutup dengan membaca doa. Febrina, yuk kita tutup pembelajaran pada hari ini dengan membaca doa. Coba dipimpin doa ya sayang. Bersiap. Berdoa dimulai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita akhiri pembelajaran kita pada hari ini. Jangan lupa untuk selalu menjaga protokol kesehatan. Jangan lupa menggunakan masker. Oke. Besok kita akan bertemu lagi dengan pembelajaran selanjutnya, yaitu tema 4, subtema 2, pembelajaran ke-4. Terima kasih banyak anak-anak Bu Marlin. Sehat-sehat selalu ya. Ya, Bu.